Bab 226. Yang beda 10 ranah lebih bertarung dengan orang tuanya. Sander Ye menatap langit dengan tegang. Tulang pantang menyerah. Tulang pantang menyerah ini sangat berharga, dan Kaisar Agung pantang menyerah menghilang, dan Handi Han dan tulang pantang menyerah belum sepenuhnya terintegrasi. Jadi, Master dalam kegelapan gak akan melepaskan kesempatannya. 1 jam. Sander Ye diam. Bisakah dia bertahan? Handi Han ragu-ragu, lalu berujar, kakak perempuanku. Sander Ye menatap Handi Han, apa kakakmu sangat kuat? Handi Han menatap Sander Ye, sangat cantik. Sander Ye tercengang. Ekspresi Sultan Lian bertiga tertegun. Sander Ye menatap Handi Han, buset, orang ini terlihat lugu, nyatanya dia nggak lugu. Dia benaran menggunakan taktik wanita cantik. Langit retak, lalu aura kuat melanda. Sander Ye memicingkan mata, tapi detik berikutnya, dia tercengang. Aura ini sangat lemah. Ekspresi Sultan Lian dan Sarbon Zong jadi agak tegang. Sultan Lian berujar, ranah asli. Ranah asli. Sander Ye diam. Sesudah diincar oleh alam semesta nyata, dia merasa di bawah Kaisar Dewa termasuk lemah. Tentunya, kecuali alam semesta nyata, Master setingkat Kaisar Dewa mereka adalah Super Master di alam semesta lain. Sederhananya, biarpun peradaban pencak silat di alam semesta Guanxuan gak sebaik alam semesta nyata, tapi gak kalah dari dunia lain. Sesudah memikirkannya, Sander Ye merasa lebih rileks. Seolah teringat sesuatu, Sander Ye menatap Sultan Lian bertiga yang ragu-ragu. Lindungi Handi Han. Mereka ragu. Kalau melindungi Handi Han, pasti akan bermusuhan dengan banyak fakti, apalagi pihak mereka berjumlah sedikit dan gak ada keunggulan. Kalau melindungi Handi Han, akan menghadapi pertempuran berdarah. Mereka baru saja bertemu Handi Han, kalau bilang akrab, itu pasti bohong. Tapi pergi begitu saja kayaknya agak nggak pantas. Sander Ye melirik Sultan Lian beserta yang lain. Dia nggak membujuk. Toh, ini adalah pertarungan sengit. Itu urusan dia kalau dia bersedia membantu Handi Han, entah orang lain membantu atau enggak, itu urusan orang lain. Wanita bertanda lahir itu berujar, aku tinggal. Sultan Lian dan Sarbon Zong menatap wanita bertanda lahir itu dengan terperanjat. Wanita bertanda lahir nggak berbicara, dia membuka telapak tangan, formasi kuno melayang ke atas kepala Handi Han. Formasi langsung jadi seberkas sinar emas yang mengalir turun yang menutupi Handi Han. Formasi. Sander Ye melirik wanita bertanda lahir itu dengan terkejut. Dia tahu kemampuan pertahanan formasi itu sangat kuat. Apa gadis ini master mantra? Sultan Lian berujar, aku bersedia membantu saudara Handi Han. Sarbon Zong berpikir sejenak, aku juga. Keduanya akhirnya memutuskan untuk tinggal. Mendengar Sultan Lian dan Sarbon Zong bersedia untuk tinggal, Handi Han memberi salam, terima kasih, saudaraku. Kini, Master Rana asli sudah mendatangi Sander Ye beserta yang lain. Dia melirik Sander Ye beserta yang lain, lalu tertuju pada Handi Han, kamu bisa hidup kalau serahkan tulang pantang menyerah. Serahkan tulang pantang menyerah. Ketika Handi Han hendak berbicara, Sander Ye berujar, bisa beri kami waktu untuk memikirkannya. Master Rana asli itu menatap Sander Ye, kalau mau menunda waktu, katakan saja. Jelek. Sander Ye menghilang. Mata Master Rana asli menyusut, dia membentuk mudra, sinar emas keluar. Bang! Sinar emas itu pecah, Master Rana asli itu terpental ratusan kaki. Saat berhenti, tubuhnya hancur dan sebilah pedang menembus alisnya. Pembunuhan instan. Menyaksikan kejadian itu, Sultan Lian bertiga heran.
Bunuh instan ranah asli. Sander Ye juga diam. Ini pertama kalinya dia beraksi sesudah terobosan. Dalam serangan tadi, dia nggak menggunakan segenap kekuatan, hanya 20 pedang, dan nggak menggunakan jiwa pedang dan momentum pedang yang tak terkalahkan. Tapi, biarpun begitu, dia membunuh ranah asli dengan mudah. Dia sudah tahu kekuatan dia. Sultan Lian dan Sarbon Zong terkejut. Mereka tahu Sander Ye sangat kuat, tapi tak menduga Sander Ye bisa membunuh ranah asli dalam sekejap. Sungguh mengejutkan. Wanita bertanda lahir itu melirik Sander Ye. Sander Ye menengadah dengan tenang. Dia tahu banyak orang bersembunyi. Godaan tulang pantang menyerah terlalu besar, orang gak akan menyerah. 1 jam. Sander Ye melirik Handi Han. Handi Han masih menyatu dengan tulang pantang menyerah, aura Handi Han masih menguat gila-gilaan. Itu agak nggak normal. Kalau Handi Han beraksi sekarang, ranah asli pasti bukan lawannya. Sesudah terintegrasi sepenuhnya, kekuatan dia tak terbayangkan. Jelek. Ruang waktu terbelah, seorang pria berjubah kelam keluar. Begitu pria berjubah kelam keluar, Sander Ye mengernyit. Bukan ranah asli. Dia nggak bisa melihat ranah pihak lain, karena nggak ada aura, seolah-olah menyatu dengan alam. Sander Ye diam. Master sejati datang. Pria berjubah kelam itu menatap Sander Ye, dia maju, ruang waktu tempat dia mendarat meledak. Jelek. Di depan Sander Ye, ruang waktu terbelah, lalu mudra melanda. Sander Ye menikam. Masih 20 tebasan. Bang! Sinar pedang meletus di depan Sander Ye. Sander Ye terdesak mundur 100 kaki. Pria berjubah kelam itu gak mengincar Sander Ye, dia meninju Handi Han. Dia bergegas ke depan Handi Han dalam sesaat. Tapi Sarbon Zong dan Sultan Lian berdiri di depan Handi Han. Sarbon Zong meraung, lalu tombak dia teracung bagai naga petir. Sultan Lian menunjuk, sinar-sinar emas keluar dari ujung jari. Bang! Ketika terdengar ledakan, Sarbon Zong dan Sultan Lian terpental, tapi sinar emas menyinari pria berjubah kelam. Bang! Ruang di sekitar pria berjubah kelam itu hancur, dia mundur cepat. Sesudah berhenti, pria berjubah kelam melihat wanita bertanda lahir dengan serius, Master Ilahi kuno. Wanita bertanda lahir itu menatap pria berjubah kelam. Pria berjubah kelam itu menghilang. Jelek. Ruang waktu di depan wanita bertanda lahir itu terbelah, tapi sebuah pedang menyerang. Bang! Ruang waktu itu hancur. Sander Ye dan wanita bertanda lahir mundur segera, tapi ketika mereka mundur, pria berjubah kelam menyerang lagi. Sander Ye memicingkan mata lalu menusuk. 25 pedang. Bang! Sinar pedang muncul di depan Sander Ye. Sander Ye dan wanita bertanda lahir mundur ratusan kaki lagi. Tapi pria berjubah kelam juga mundur 100 kaki. Ruang dengan radius 1000 kaki retak. Sesudah Sander Ye berhenti dengan wanita bertanda lahir itu, dia menatap pria berjubah kelam lalu bertanya, "Nona, ranah apa orang ini?" Wanita bertanda lahir melirik pria berjubah kelam, lalu berujar, "Karena dia bisa menahan 25 pedangmu, berarti tubuhnya adalah tubuh Xian. Artinya dia ranah insan Xian." Ranah insan Xian. Sander Ye berujar, "Di atas 10 tingkat dariku, gak heran dia bisa menahan pedangku." Wanita bertanda lahir itu menatap Sander Ye dan mengernyit. Dia curiga pemuda ini lagi pamer. Pria berjubah kelam itu melirik tangan kanan dia, ada bekas pedang di kepalanya. Pria berjubah kelam itu mengernyit lalu menatap Sander Ye, "Kamu ranah bencana kecil." Sander Ye mengangguk. Pria berjubah kelam memicingkan mata dengan terkejut. Pemuda ini 10 tingkat lebih rendah. Tapi bisa menyakiti dia.
Jenius yang mengerikan. Pria berjubah kelam mengepalkan tangan dia lalu menatap Sander Ye. Ketika Sander Ye mengira dia akan beraksi, pria berjubah kelam itu berujar, "Maaf mengganggu." Sesudah mengatakannya, dia jadi sinar hitam dan menghilang. Dia nggak mau tulang pantang menyerah lagi. Dia datang untuk merebut harta karun, bukan mempertaruhkan nyawa. Pemuda ini jenius super, kayaknya ada pendukung. Kalau lanjut bertarung, biarpun menang, yang senior pasti akan datang menghajarnya. Di belakang setiap jenius tiada taraf, pasti ada senior super, atau bahkan sekelompok. Nggak masalah meninggalkan tulang pantang menyerah. Melihat pria berjubah kelam kabur, Sander Ye beserta yang lain tercengang. Kenapa dia kabur saat bertarung? Sander Ye juga bingung. Kenapa dia berhenti bertarung? Dia juga mau berlatih dengan Master Ranah Insan Xian. Wanita bertanda lahir mengernyit, gawat. Sander Ye menatap wanita bertanda lahir yang berujar lagi, kian banyak master yang datang. Sander Ye mengernyit. Berita Handi Han memperoleh tulang pantang menyerah sudah tersebar. Sander Ye menatap Handi Han yang lagi di momen kritis. Kalau terganggu, semua upaya sebelumnya jadi sia-sia. Handi Han juga cemas, dia nggak bisa fokus melebur dengan tulang pantang menyerah. Sander Ye berujar, "Handi Han." Sander Ye tersenyum, "Leburlah dengan tulang pantang menyerah, jangan cemaskan hal lain." Mendengar ucapan Sander Ye, Handi Han merasa lega dan mengangguk, "Ya, Kak." Dia menutup mata dan berkonsentrasi melebur dengan tulang pantang menyerah. Sander Ye melirik langit dengan tenang. Bang! Ruang waktu terbelah, aura kuat melanda. Menyaksikan kejadian itu, Sultan Lian dan Sarbon Zong jadi tegang. Seorang pria tua keluar, dunia mulai berfluktuasi. Master Ranah Bumi Xian. Mata pria tua itu dingin. Sekte surga dari Daluo bertugas, yang tidak relevan minggir. Ratusan orang langsung keluar, termasuk 12 Master Ranah Insan Xian. 100 lebih ranah asli. Sultan Lian berujar, tim langit dan sekte surga dari Daluo adalah musuh bebuyutan, dia musuh Handi Han. Musuh bebuyutan Handi Han. Sander Ye mengernyit. Pria tua itu melirik Sander Ye, "Kalau nggak keluar dalam 3 detik, kamu nggak akan pernah keluar." 1. Jelek. Seberkas darah melintas, tenggorokan pria tua itu terbelah dan berdarah. Pembunuhan instan. Di belakang pria tua itu, berdiri laki berjubah kelam yang memegang sabit. Sander Ye tercengang. Pria berjubah kelam menatap Sander Ye lalu membungkuk dan berujar dengan suara serak, "Nyonya berpesan, kalau beda 10 ranah ke bawah, tuan muda lawan sendiri, kalau beda 10 ranah lebih, orang tua yang lawan." Sander Ye terpana. Semuanya bersambung. Bab 227 tunjuk 1 mati 1. Beda 10 ranah adalah batasnya. Bagi Stelakin, bukan mustahil anak dibiarkan mandiri, tapi dia nggak akan sepenuhnya menelantarkannya. Beda 10 ranah, kamu lawan sendiri. Beda di atas ranah 10, orang tua yang lawan. Ketika melihat pria tua itu terbunuh instan, bahkan Sultan Lian dan Sarbon Zong tegang dan terkejut, itu Master Ranah Bumi Xian. Master Sekte Surga dari Daluo tercengang. Apa tetua mereka terbunuh begini saja? Bunuh instan. Sesudah terkejut, muncul kengerian. Betapa mengerikan bisa langsung membunuh instan Master Ranah Bumi Xian. Pria berjubah kelam pemegang sabit pun menghilang, seolah-olah nggak pernah muncul. Sander Ye diam. Tentu saja dia kenal.
Pria berjubah kelam ini adalah pengawal pribadi yang ditinggalkan ibunya. Total 36 orang, semuanya memegang sabit dan misterius. Dia nggak tahu ranah mereka, yang pasti sangat kuat. Dia tak menduga mereka akan beraksi. Sander Ye menggeleng sembari tersenyum, hatinya terasa hangat, senang punya orang tua. Mundur. Seseorang dari sekte surga dari Daluo berbicara. Semuanya lari tanpa ragu. Ranah Bumi Sian saja terbunuh seketika, mana bisa bertarung. Mundur sekarang. Mereka segera kabur, semua master dari sekte surga Daluo menghilang sekejap mata. Di bawah, di puncak gunung, Sultan Lian melirik Sander Ye. Dia ragu-ragu lalu bertanya, "Kak Sander, apa tuan muda yang senior berjubah kelam tadi bilang adalah kamu?" Sarbon Zong dan wanita bertanda lahir menatap Sander Ye. Sander Ye berkedip lalu berujar, "Seharusnya iya." Sultan Lian menggeleng dan mengembus napas, kayaknya identitas Kak Sander rumit. Sander Ye tersenyum, "Identitas kalian juga seharusnya nggak sederhana, tapi memang penting." "Menurutku nggak penting. Kita bertemu di sini dan kepribadian kita cocok, jadi kenapa peduli dengan identitas? Panggil saudara saja." Sultan Lian tersenyum, "Ya." Sarbon Zong mengangguk, "Benar." Wanita bertanda lahir itu berujar, "Kamu bilang kamu dari alam semesta Guanxuan." Sander Ye mengangguk, "Ya." Wanita bertanda lahir itu mengangguk sembari diam lagi. Alam semesta Guanxuan. Sultan Lian dan Sarbon Zong saling menatap, mereka sudah menebak. Sander Ye nggak bicara lagi. Dia melihat Han Di Han. Aura Han Di Han nggak normal. Apalagi dari awal hingga sekarang, auranya meningkat pesat. Tulang pantang menyerah. Sultan Lian dan Sarbon Zong juga menatap Han Di Han dengan resah. Kerja keras memang penting, tapi peluang juga penting. Dengan tulang pantang menyerah ini, Han Di Han bisa menghemat perjuangan bertahun-tahun yang berjumlah nggak terbatas. Sander Ye melirik langit, langit tenang. Orang-orang di kegelapan itu ditakuti oleh pria berjubah kelam bersabit tadi. Langsung bunuh Master Ranah Bumi Sian. Keterlaluan. Kalau ada yang masih berani keluar merebut tulang pantang menyerah, maka sungguh pemberani. Bang! Langit terbelah, aura yang kuat keluar. Seluruh langit terguncang. Menyaksikan kejadian itu, Sander Ye mengernyit, pedang muncul di tangan dia. Tapi Sultan Lian berujar, "Kak Sander, jangan cemas," dari Han Di Han. Keluarganya Han Di Han datang. Sander Ye terkejut, ini agak cepat. Tapi lalu dia pikir itu wajar. Sesudah tahu Han Di Han memperoleh tulang pantang menyerah, klan Han pasti akan bergegas datang. Pemimpinnya adalah orang tua ubanan beraura kuat, dengan hampir 1000 orang. Di antaranya ada ratusan master ranah Bumi Sian, dan ratusan orang di ranah Insan Sian, juga ada 12 master misterius berjubah kelam. 12 master berjubah kelam ini berpedang panjang, tubuh mereka samar-samar, bagai hantu. Sander Ye menatap mereka dengan terkejut. Kedua-belasnya setidaknya ranah Bumi Sian. Aura orang tua ubanan itu lebih kuat dan tak terduga. Si tua ubanan adalah ketua klan Han, Yono Han. Klan ini punya banyak elit. Ketika melihat Han Di Han, Yono Han tertegun, lalu sangat gembira. Gak hanya Yono Han, master klan Han yang hadir pun sangat gembira. Tulang pantang menyerah. Selama Han Di Han dan tulang pantang menyerah terintegrasi sepenuhnya, Han Di Han pasti akan masuk dalam peringkat dunia langit dan pasti akan meraih juara pertama. Klan Han akan jaya dan pasti akan menjadi kekuatan super nomor 1 di dunia tim langit. Sesudah memikirkannya, Yono Han berujar dengan marah, "Pengawal." Bang! Dunia sekitarnya terbelah, lalu ribuan master super keluar. Sesudah para master keluar,
mereka langsung menjaga sekeliling dan mengepung area di mana Handi Han berada dengan sangat waspada. Suanyun meraung lagi, mengundang leluhur. Mengundang leluhur. Bang! Mendadak, aura mengerikan menyebar dari awan, lalu bayangan virtual muncul. Leluhur klan Han. Selain itu, diam-diam banyak master dari klan Han yang datang. Tulang pantang menyerah ini terkait dengan masa depan klan Han, jadi mereka harus berhati-hati. Ketika Sander Ye beserta yang lain menyaksikan kejadian itu, mereka merasa lega. Ada begitu banyak master dari klan Han, mereka bisa beristirahat. Pria tua berjubah kelam dari klan Han mendadak muncul di depan Sander Ye beserta yang lain. Dia menatap Sander Ye beserta yang lain dengan dingin. Merasakan permusuhan dia, Sander Ye menjelaskan sembari tersenyum, "Kami teman Handi Han." Teman. Orang tua berjubah kelam itu menatap Sander Ye, "Langsung pergi dari sini." Sander Ye tertegun, lalu menjelaskan lagi, "Kami adalah teman dari Handi Han, tadi kami yang melindungi dia." Orang tua berjubah kelam itu menatap Sander Ye, "Kalau kamu nggak pergi dalam 3 detik, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Sander Ye berpikir, lalu berujar, "Kami yang melindungi Handi Han sampai sekarang, kami berteman dengan dia." Sultan Lian juga menjelaskan, "Itu benar." Sarbon Zong melirik Handi Han, wajah Handi Han terdistorsi, tubuhnya tampak menderita kesakitan dahsyat, itu momen kritis. Orang tua berjubah kelam itu menatap Sander Ye, "Masalah ini sangat penting. Demi keselamatan, aku terpaksa menyinggung dulu. Tangkap dulu." Menyangkut masa depan klan Han, dia nggak berani gegabah. Bagaimana kalau pemuda di hadapannya ini bertekad mencuri tulang pantang menyerah? Tangkap. Sesudah mendengar ucapan pria tua berjubah kelam, beberapa master ranah insan Xian bergegas menuju Sander Ye beserta yang lain. Menyaksikan kejadian itu, Sultan Lian dan Sarbon Zong sangat marah, tapi Sander Ye sangat tenang, dia terus menatap pria berjubah kelam itu, "Pria ini bisa dikuburkan." Henti.kan. Handi Han yang sudah melebur dengan tulang pantang menyerah yang mendadak berbicara. Mendengar ucapan Handi Han, ketiga master ranah insan Xian langsung berhenti. Handi Han memelototi pria tua berjubah kelam itu, "Mereka, temanku." Tubuhnya gemetar, urat di dahi dan lehernya menonjol bagai akan meledak, terlihat jelas dia lagi menahan kesakitan dahsyat. "Teman." Mendengar ucapan Handi Han, pria tua berjubah kelam itu mengernyit dengan kesal, "Handi Han, kamu masih muda dan gak tahu sifat jahat manusia. Sekarang kamu memperoleh tulang pantang menyerah. Mereka mendekatimu dan bersaudara denganmu, pasti punya tujuan tersembunyi." Sultan Lian menjadi geram dan gak bisa menahannya lagi. Jadi dia berteriak, "Dasar orang tua, apa kamu tumbuh dengan makan kotoran? Lancang." Pria tua berjubah kelam itu marah, "Beraninya kamu menghinaku. Bunuh dia." Mendengar ucapan pria tua berjubah kelam, 3 master ranah insan Xian hendak beraksi lagi, tapi pria tua ubanan berujar, "Hentikan." Ketiga master ranah insan Xian mendadak berhenti. Yono Han melirik Sander Ye beserta yang lain, lalu berujar, "Biarkan Handi Han melebur dulu dengan tulang pantang menyerah." Orang tua berjubah kelam menatap Sander Ye beserta yang lain dengan dingin. Master klan Han diam-diam mengepung Sander Ye beserta yang lain, jelas gak mau mereka pergi. Sultan Lian dan Sarbon Zong sangat geram, sialan, klan Han menganggap mereka sebagai penjahat. Sander Ye tampak tenang, matanya terus tertuju pada Handi Han. Aura Handi Han sudah mencapai tingkat super mengerikan, ruang waktu di sekitar langit dan bumi terdistorsi. Hampir berhasil. Bang! Handi Han mendadak mendongak dan meraung. Bang!
Aura mengerikan keluar dari tubuh Han Dihan, ruang waktu dalam radius ribuan kaki langsung hancur. Menyaksikan kejadian itu, semuanya terperanjat. Yono Han begitu bersemangat hingga gemetar. Sukses! Han Dihan akhirnya melebur dengan tulang pantang menyerah. Mata Han Dihan tertutup, tangan dia terkepal. Bang! Ruang waktu dalam radius 1000 kaki hancur, dan ruang waktu di luar 1000 kaki retak dan menyebar. Menyaksikan kejadian itu, ekspresi Sultan Lian beserta yang lain pun lebih tegang. Sungguh mengerikan. Sander Ye juga terkejut. Sesudah melebur dengan tulang pantang menyerah, terjadi perubahan mengejutkan pada Han Dihan. Di depan Han Dihan, Yono Han tertawa keras bagai guntur yang mengguncang langit. Mulai hari ini, klan Han bangkit. Master lainnya dari klan Han juga sangat bersemangat. Han Dihan memang super berbakat dan jenius langka dari klan Han. Sesudah memperoleh tulang pantang menyerah, Han Dihan pasti akan menjadi master tak terkalahkan di dunia tim langit, bahkan di puluhan ribu dunia dan dunia langit, mereka juga klan super. Han Dihan yang baru melebur dengan tulang pantang menyerah segera menghampiri Sander Ye beserta yang lain. Dia menatap Sander Ye sembari menyeringai, "Kakak, kakak." Mendengar ucapan Han Dihan, master dari klan Han tercengang. "Panggil dia kakak." Mendengar panggilan Han Dihan, Sander Ye tersenyum. Pria tua berjubah kelam berujar, "Han Dihan, kamu panggil dia kakak." Han Dihan mengangguk, "Aku mengakui dia sebagai kakak. Akui sebagai kakak." Sesudah mendengar ucapan Han Dihan, wajah pria tua berjubah kelam itu jadi muram, dan berujar, "Han Dihan, kenapa kamu mengakuinya sebagai kakak?" Han Dihan mengernyit, "Tetua utama, apa salahnya?" Pria tua berjubah kelam itu berwajah dingin, "Han Dihan, perjalanan Budo adalah bertarung dan menjadi tak terkalahkan. Kalau kamu mengakuinya sebagai kakakmu, berarti kamu menganggap dirimu lebih rendah. Mana boleh, sekarang kamu punya tulang pantang menyerah, kamu bakal mampu menaklukkan seluruh alam semesta, siapa yang pantas menjadi kakakmu?" Dia menatap dingin Sander Ye. Itu dikatakan untuk Sander Ye. Semua master klan Han juga mengangguk. Menjadi kakak dari Han Dixian? Mana bisa. Tapi Han Dihan marah, "Tetua utama, ini urusanku." Tetua utama langsung menyela Han Dihan, "Han Dihan, kamu terlalu muda. Orang akan memanfaatkanmu." Dia menatap Sander Ye. Han Dihan ada tulang pantang menyerah dan masa depan cerah. Apa hakmu menjadi kakaknya? Salah satu tetua juga marah, "Kamu suruh ketua muda kami menjadi adikmu, memang siapa kamu?" Master lainnya dari klan Han juga memelototi Sander Ye karena meminta ketua muda mereka menjadi adiknya. Lancang. Yono Han melirik Sander Ye tanpa menghentikan mereka. Dia juga nggak akan membiarkan Han Dihan mengakuinya sebagai kakak. Jangan bercanda, Han Dihan pasti akan jaya kelak. Kalau mengakuinya sebagai kakak sekarang, bukankah mereka akan jadi bahan tertawaan dunia? Sander Ye menatap klan Han dengan tenang. Han Dihan sangat cemas. Kian gagap dia. Tepat ketika dia hendak berbicara, seorang tetua klan Han maju lalu kekuatan mengerikan menyelimuti Sander Ye. "Kamu benaran menipu ketua muda kami untuk menjadi adikmu. Sungguh jahat, pantas dibunuh." Dia hendak beraksi, tapi jelek. Sebelum ada yang sempat bereaksi, kepala tetua yang berbicara itu terpental. Semuanya terkejut. Seorang pria berjubah kelam pemegang sabit mendadak muncul di samping Sander Ye, lalu berujar dengan hormat, "Tuan muda, apa klan Han mau dimusnahkan?" Lancang. Tetua utama berujar sembari tersenyum garang, "Hancurkan klan kami. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu sombong. Jelek." Sebelum tetua utama dari klan Han selesai berbicara,
kepalanya langsung melayang. Semuanya tercengang. Pria berjubah kelam pemegang sabit membungkuk pada Sander Ye, "Tuan muda, apa mau dihancurkan? Kalau mau, bisa dihancurkan dalam sekejap. Bisa dihancurkan dalam sekejap." Klan Han. Maaf, alam semesta Guan Xuan gak peduli. Belum lagi klan Han, bahkan alam semesta Guan Xuan gak pernah menganggap puluhan ribu dunia dan dunia langit serius. Alam semesta Guan Xuan hanya bermain level atas. Puluhan ribu dunia dan dunia langit bahkan gak berani melawan alam semesta nyata, apa layak dibandingkan dengan alam semesta Guan Xuan. Sander Ye menunjuk seorang tetua klan Han, "Ini, dia tadi mau beraksi dan berniat membunuhku, ini." Jelek. Kepala berdarah terbang. Sander Ye terus menunjuk, "Dan ini, sudah kuamati dari tadi. Dia yang paling berniat membunuh tadi." Jelek. Kepala berdarah lainnya melayang. Sander Ye masih menunjuk, "Dan ini, dia terus menatap cincinku." Jelek. Kepala lain melayang. Sander Ye masih menunjuk. "Tunjuk satu, mati satu." Kepala terus beterbangan. Bersambung.